Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Winda Auliza BP 19110001, di mana di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas akhir Sistem Informasi Akuntansi yang menganalisis penelitian sebuah perusahaan CV Faisah Hakimah Nasution yang bergerak di bidang TBS, Tandam Buah Segar. Di mana di sini saya dan teman-teman saya beranggotakan 3 orang. Di sini kami dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Winda Auliza BP 19110001. Yang selanjutnya yaitu Dira Aprilia BP 19110011, dan teman rekan saya yang ketiga yaitu Aulia Dinilhaq BP 19110020. di mana pada materi kali ini mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Asniati SE MBA AKCA CSRA dan Ibu Riani Sukmawijaya SE MSI AK. Selanjutnya pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya pada materi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang, di mana pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha semakin maju. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan di antara perusahaan dengan perusahaan yang lain semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan mempertahankan keberadaan perusahaan secara berkelanjutan. Kegiatan usaha terdiri dari beberapa kegiatan fungsional yang saling berhubungan di antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Di antara semua fungsi kegiatan, fungsi keuangan adalah fungsi yang cukup penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha. Bagian keuangan memiliki tugas dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk mengelola dan mendistribusikan dana ke setiap fungsi perusahaan, serta mengendalikan pengeluaran dana tersebut. Untuk membantu kelancaran kegiatan usaha dalam perusahaan, maka perusahaan itu dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dalam menjalankan aktivitasnya. Perusahaan membutuhkan dana dan modal yang besar. Hal ini agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sehubungan dengan kegiatan operasional, diperlukan suatu sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini disebabkan semua perusahaan memiliki pengeluaran dan penerimaan kas pada perusahaan tersebut. Di mana tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan segala data aktivitas dan transaksi yang telah terjadi, untuk melakukan proses semua data yang terkumpul menjadi sebuah informasi yang bisa mendukung dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, untuk melakukan kontrol terhadap semua aset perusahaan. Di mana sejarah dari perusahaan yang kami analisa yaitu dari perusahaan CV Faisah Hakimah Nasution, yaitu yang bergerak di bidang TBS, Tandam Buah Segar. Sejarah perusahaan ini berdiri karena petani sawit itu tidak bisa menyalurkan langsung hasil panen sawitnya ke pabrik-pabrik, dikarenakan fasilitas petani kurang memadai, sehingga pemilik perusahaan ini, Bapak Naharudin Nasution, membuka perusahaan TBS tersebut, yaitu Tandam Buah Segar, untuk membantu para petani menyalurkan kelapa sawit mereka ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Proses bisnis yang dijalankan perusahaan yaitu antara lain membeli sawit dari petani dan menjualnya ke pabrik. Dengan berdirinya perusahaan ini sangat membantu para petani menyalurkan hasil panen sawit mereka
ke penjual untuk diolah kembali menjadi minyak. Dan perusahaan ini berdiri sendiri, belum mempunyai cabang dimanapun. Namun perusahaan ini sangat berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Sampai-sampai keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan ini bisa mencapai kurang lebih 200 juta untuk per hari. Namun nama perusahaan ini diambil dari nama pemilik perusahaan itu sendiri, yaitu CV Faisah Hakimah Nasution, yang pemiliknya sendiri bernama Bapak Naharuddin Nasution, di mana perusahaan ini yaitu perusahaan keluarga yang beralamat di Jalan Cikampa, Dusun Cinta Makmur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kecamatan Torgamba, Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini sudah berdiri 20 tahun, yang memiliki karyawan 25 orang. Setiap karyawan menerima gaji sebesar 4 juta per bulannya. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi dari bahan baku TBS hingga menjadi produk CPO dan inti kernel diproses secara tahapan melalui mesin-mesin produksi seperti stasiun learning RAM, yaitu area tempat mengumpulnya TBS, terus stasiun sterilizer itu untuk merebus, terus ada stasiun bantingan itu untuk memisahkan berondolan dan tangkainya, terus ada stasiun fresh di mana tempat untuk menggilas berondolan tersebut. Terus ada stasiun klarifikasi di mana ini untuk memisahkan minyak menjadi CPO. Terus ada stasiun nut and kernel di mana ini untuk tempat memisahkan biji kernel menjadi inti kernel. Terus ada stasiun boiler di mana untuk proses pembakaran. Terus stasiun engineer room untuk mengatur arus listrik yang terjadi. Terus ada stasiun pengolahan limbah di mana sistem pelepasan limbah. Terus stasiun pengiriman CPO, ada penyimpanan minyak sebelum dijual. Terus stasiun pengiriman kernel, penyimpanan inti kernel sebelum dijual. Ada stasiun empty booth di mana tempat sampah janjang kosong. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan. Di perusahaan tersebut ada petugasnya seperti kerani timbang yang tugasnya untuk menimbang TBS tersebut, tapi dia menggunakan motor, menggunakan mobil. Terus ada tukang timbang di lapangan di mana nimbang TBS tersebut di lapangan langsung, yang ada supir dan kenek ini untuk mengantarkan hasil dari panen sawit tersebut. Terus ada tukang bersih-bersih kantor untuk membersihkan daerah sekitaran kantor. Terus ada pengurus lapangan untuk memanggil tukang buah tersebut, dan untuk administrasi juga di lapangannya langsung. Terus ada petani, di mana petani ini yang menyediakan sawit TBS tersebut. Selanjutnya ada pengurus di pabrik, dia mengurus buah yang datang dari lapangan gitu kan. Terus ada pengurus giro di kantor, ini untuk mendatangani berita acara yang misalnya keperluan dokumen. Terus ada pengurusan pajak di mana perusahaan ini memiliki pajak, jadi dia ada petugasnya tersendiri. Terus ada pajak pengurusan di banknya langsung. Begitu dia tugas dan tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu daftar fasilitas komputer terkini yang tersedia dan penggunaannya dalam perusahaan. Dapat fasilitas komputer digunakan untuk membuat SP, surat penjualan, dan mencatat transaksi yang terjadi selama produksi. Implementasi sistem informasi akuntansi yaitu berbasis manual dan komputer, di mana penggunaan manual yaitu dilakukan di lapangan, langsung pencatatan ketika menerima TBS dari petani, dan ada juga berbasis komputer yaitu yang dilakukan di perusahaan atau di kantornya itu sendiri. Laporan yang dihasilkan untuk laporan keuangannya yaitu ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya yaitu siklus pada analisis sistem informasi akuntansi.
Analisis sistem informasi akuntansi ini ada 3 siklus, yaitu siklus pemrosesan pendapatan dan penerimaan kas. Yang kedua ada siklus pembelian dan pengeluaran kas, dan yang ketiga ada siklus pengkajian. Di mana siklus pemrosesan dan pendapatan dan penerimaan kas dari narasi CV Faiza Hakimah Nasution ini, aktivitas dari siklus tersebut yaitu yang pertama, dia ada penerimaan pesanan dari para pelanggan perusahaan lain, terus ada dia mengambil pesanan pelanggan, ada memeriksa ketersediaan TBS, ada menjawab permintaan pelanggan, ada mengirim barang, ada mengambil dan mengepak pesanan tersebut, ada mengirim pesanan, menagih dan piutang usaha, penagihan, pemeliharaan data piutang, dan ada pengecualiannya juga, penyesuaian rekening dan penghapusan, penagihan kas, penanganan kiriman uang pelanggan, dan penyimpanannya ke bank. Di mana prosedur dari siklus pendapatan itu sendiri, yaitu siklus pendapatan itu dimulai dengan penerimaan pesanan dari para pelanggan, di mana Departemen Bagian Pesanan Penjualan yang bertanggung jawab pada Wakil Direktur Utama Bagian Pemasaran melakukan proses entry pesanan penjualan. Entry pesanan ini mencakup 3 tahap: mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan barang dan juga menjawab permintaan pelanggan. Yang pertama prosesnya yaitu mengambil pesanan pelanggan. Pertama, bagian penjualan menerima pesanan TBS awal lewat WA dan Gmail dan sosmed dari suatu perusahaan dan memberikan pesanan tersebut ke bagian administrasi, bagian penjualan yang menggunakan komputer untuk membuat dan mencetak slip pembelian TBS dengan salinan pertama untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 2 salinan lagi ya untuk digunakan sebagai arsip file untuk bagian administrasi. Selanjutnya yaitu ada salinan faktur. Faktur pertama itu untuk pengeluaran persediaan yang digunakan oleh bagian gudang untuk mencek ketersediaan TBS tersebut di lapangan, apakah masih ada atau sudah habis persediaannya. Dan salinan yang digunakan sebagai arsip untuk menyesuaikan jumlah persediaan yang tersedia. Proses selanjutnya, jika persediaan tersebut di lapangan dan di gudang pabrik itu masih ada, maka pihak penjualan akan mengkonfirmasi permintaan pesanan dari perusahaan yang mengajukan pembelian TBS tersebut. Selanjutnya, setelah pihak bagian gudang dan penjualan menerima pesanan, maka salinan faktur diberikan ke bagian akuntansi untuk mengeluarkan persediaan tersebut dan barangnya akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Setelah itu, bagian pengiriman menerima barang, salinan pengeluaran persediaan, dan salinan pengepakan dari gudang diberikan ke bagian administrasi untuk memperbarui file daftar pengiriman dan mencetak 2 salinan bill of lading, di mana salinan pertama diberikan ke kurir dan salinan selanjutnya diberikan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman dari barang TBS yang dipesan oleh suatu perusahaan. Proses selanjutnya yaitu bagian sekretaris. Dia meminta penagihan pembayaran dari pesanan pembelian kepada perusahaan yang bersangkutan, di mana setelah itu sekretaris menerima pembayaran berupa cek, yang kemudian slip pembayarannya satunya diberikan ke bagian akuntansi untuk memperbarui jurnal penerimaan kas dan mencetak voucher jurnal yang didapat dari pihak bank. Selanjutnya, bagian akuntansi memperbarui buku besar dan catatan kas pada perusahaan tersebut. Kemudian slip pembayaran kedua disimpan di bagian akuntansi sebagai bukti pemasukan di bagian kas perusahaan tersebut. Selanjutnya ada gambar
di FD, di mana di situ ada siklus pendapatan. Yang pertama dari pelanggan mengajukan permintaan pesanan, masuk ke siklus pendapatan, dan langsung dari siklus pendapatan yang selanjutnya dia akan mengalir ke siklus penjualan, di mana siklus penjualan ini dia mengecek mengenai barang yang tersedia. Jika barang tersedia ada, maka langsung dia akan memberikan kepada siklus pendapatan, langsung diberikan ke siklus manajemen SDM. Dia akan membuat faktur, mengecek, dan selanjutnya setelah udah selesai di packing, dari penjualan tersebut akan dikasihkan ke kurir, di mana kurir tersebut yang akan mengantarkan pesanan itu ke pelanggan. Yang selanjutnya akan masuk ke siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran ini nanti akan mengalir kepada sistem buku besar dan pelaporan untuk mengupdate jurnal-jurnal buku besar. Dan jika pelanggan akan membayar, maka dia akan mengalir ke bagian siklus bank tersebut untuk melakukan setoran dan pelaporan dari bukti pembayaran tersebut. Selanjutnya ada diagram alir di FD pendapatan dan penerimaan kas yang lebih jelas siklusnya dari pelanggan, terus dia merespon permintaan, dan harus masuk ke pesanan penjualan. Habis masuk ke pesanan penjualan, masuk ke siklus manajemen SDM. Lanjut dia masuk ke siklus persediaan, dia mengecek persediaan. Setelah persediaannya ada, maka dia akan langsung mengirimkan dan memberikannya kepada kurir. Setelah dia memberikan kepada kurir, dan pada pengiriman tersebut akan diterterakan penagihan juga, dan selanjutnya akan menghasilkan siklus pengeluaran. Dan setelah nota pembayaran diterima, maka akan masuk ke penerimaan kas, di mana penerimaan kas ini dia buktinya dari setoran di bank dan ada arsipnya untuk bagian akuntansi tersebut. Yang selanjutnya ada diagram flow chart yang bisa kita lihat pada gambar, di mana siklus pendapatan dan penerimaan kas itu dia ada akun yang terlibat, yaitu ada bagian penjualan, staf ADM, bagian persediaan, bagian akuntansi, dan bagian pengiriman. Dimana tadi ada dia dari mulai, terus ada pesanan penjualan, selanjutnya dia menerima pesanan, terus ada bukti-bukti yang tertera, dikasih ke bagian persediaan, terus bagian persediaan nanti mengeluarkan cek-cek untuk bukti faktur, terus nanti dimasukkan ke arsip, yang selebihnya akan dimasukkan ke kasih bagian akuntansi, masukkan ke buku besar, dan pada bagian persediaan akan memperbarui buku pembantu, dia mencetak voucher jurnal, terus sampai dia faktur pesanan penjualan. Terus dia mencetak voucher itu akan diberikan ke bagian akuntansi untuk menerima voucher jumlah dari persediaan, dan akan dikirimkan oleh bagian pengiriman setelah bukti-bukti tersebut dikeluarkan. Dari bagian pengiriman akan dikasih ke bagian staf ADM penjualan untuk memperbarui daftar pengiriman untuk bill of lading. Terus mengenai salinan bill of lading, ada pengepakan, ada salinannya, terus langsung dikasih ke bagian akuntansi untuk pengeluaran persediaan, terus ada faktur-fakturnya. Terus bagian akuntansi akan memperbarui jurnal penjualan, membuat voucher jurnal dicetak, terus akan mengeluarkan bukti-bukti atau cek, faktur penjualan, buku besar, dan akan memasukkan cek-cek tersebut di file sementara. Terus file sementara itu dikirim ke bagian pengiriman. Untuk bagian pengiriman menambahkan harga dan menetapkan harga dari penagihan pelanggan tersebut. Terus dia membuat file, arsip file gitu kan, ada nota pengeluaran, persediaan, yang selanjutnya akan dikirim ke bagian ADM penjualan yang dia mengeluarkan persediaan, terus di inputnya buku besarnya diperbarui, buku pembantu piutang, dibikin ikhtisar piutang, terus dikeluarkan voucher jurnal, ikhtisar piutang. Terus bagian penerimaan kas, ada akun yang terlibat, sekretaris bagian umum, bank, dan bagian akuntansi, di mana dia menerima cek dan slip pembayaran.
ada slip dan setoran diberikan ke bank, dan slip setoran itu dari bank akan dilanjutkan kepada bagian akuntansi. Mana bagian akuntansi akan menyelipkan setoran, terus menerima slip setoran tersebut, memperbaruinya, membuat vouchernya, memperbarui buku pembantu piutang, terus mengeluarkan slip setoran, cek-ceknya, bukti, terus iktisar akun piutang, jurnal penerimaan kas, dia mengeluarkan slip setoran juga, terus slip setoran tersebut diperbaruinya, diupdate-nya gitu kan, sampai selesai. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas, di mana yang pertama ada otorisasi yang tepat dan atas transaksi dan aktivitas, di mana pada otorisasi ini Direktur Utama CV Faisal Hakim Nasution menetapkan kebijakan kredit untuk konsumennya dalam rentan jangka waktu yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan terhadap harga jual diskon penjualan dilakukan oleh head office berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuannya. Jadi dalam CV Faisal Hakim Nasution, sistem otorisasinya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kelemahan di dalam sistemnya. Selanjutnya pemisahan fungsi, di mana pemisahan fungsi pada perusahaan ini fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansinya. Pada suatu organisasi, CV Faisal Hakim Nasution sudah dipisahkan antara bagian kasir dan administrasi atau pembukuan itu sendiri. Namun, job description fungsi kasir tidak sesuai dengan sistem pengendalian yang baik untuk pengeluaran kas. Kasir melakukan fungsi akuntansi, yaitu membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang seharusnya dilakukan oleh bagian administrasi atau pembukuan. Sedangkan bagian administrasi atau pembukuan bertugas menghitung, memeriksa, serta merekap seluruh transaksi yang terjadi di CV Faisal Hakim Nasution. Menjadi laporan pertanggungjawaban dana operasional pada CV Faisal Hakim ini, pemisahan fungsi pada setiap tugas kerja sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak ada kelemahan di dalam setiap sistemnya, karena tugas dari masing-masing organisasi tersebut sudah tersistem dan sudah terurutkan dari yang atas sampai yang bawah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang telah diberikan. Di mana fungsi kas tidak terpisah dari fungsi pemegang dana kas kecil saja, dia tidak ada penggabungan. Terus selanjutnya ada supervisi, di mana pada perusahaan ini telah menerapkan supervisi di dalam perusahaan dengan baik dan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi karyawannya untuk menjunjung kinerja karyawannya agar lebih baik lagi dan memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap karyawan, sehingga tidak ada kelemahan di dalam supervisi tersebut. Terus ada pencatatan dokumen akuntansi dan catatan yang memadai. Pada perusahaan ini, pencatatan manual dilakukan oleh persediaan dokumen yang berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas adalah sales order invoice, faktur penjualan, nota penjualan, delivery order yang masing-masing dia masing-masing itu dapat dipertanggungjawabkan, digunakan untuk pencatatan akuntansi dalam bentuk komputerisasi dalam perusahaan tersebut. Kelemahannya itu terletak pada sistem komputerisasi tersebut karena pencatatan akuntansinya masih menggunakan aplikasi Excel dalam pelaporan perhitungan kas aset tersebut. Terus ada pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, di mana kas yang masuk hari ini disimpan dulu di sebuah tempat khusus dan kemudian besok paginya baru di-store ke bank yang tuju. Yang tanggung jawab untuk menyimpan kas masuk ini adalah bagian kasir. Untuk penjagaan aset fisik barang, yang mempunyai aset fisik barang adalah bagian gudang. Selain karyawan, di bagian gudang tidak diperbolehkan untuk masuk ke gudang untuk persediaan terhadap pabrik. Karyawan tidak diperbolehkan untuk membawa pulang sampel dari TBS tersebut, alasan apapun. Jika memang terpaksa, karyawan harus meminta otorisasi dari kepala CV Faisal Hakim Nasution. Asetnya juga terpenting, yaitu ada informasi, file, data, cek berupa cek yang bertugas
di bagian tersebut. Terus kelemahannya terletak pada pengendalian akses, di mana perusahaan ini dokumennya bisa aja diakses sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus verifikasi independen, di mana pada perusahaan ini sudah baik di dalam setiap kelengkapan dari produk yang mau dikirim, dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kualitas dan standar produk dari barang yang mau diperjualbelikan, sehingga setiap barang yang mau dikirim tidak ada kelemahan di dalamnya. Perusahaan ini sangat mengutamakan kualitas dari barang yang diperjualbelikan. Terus ada saran dan perbaikan dari kelemahan-kelemahan, di mana tadi otorisasi pada perusahaan ini sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi. Terus pemisahan fungsi pada setiap tanggung jawab dalam perusahaan ini sudah memadai, hanya perlu ditingkatkan lagi agar lebih bagus lagi. Terus supervisinya juga sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Pencatatan dokumentasi akuntansi itu sebaiknya lebih diupdate dan menggunakan sistem aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas tersebut. Terus untuk pengendalian fisik atau aktiva, sebaiknya pengendalian setiap dokumen itu memiliki kata sandi dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses tersebut, agar file-file cek-cek tersebut lebih aman dan terkendali. Terus verifikasi independen, di mana perusahaan ini sudah memadai, sebab semua kebutuhan dan kelayakan setiap verifikasi barang sudah dicek dulu sebelum pengiriman. Selanjutnya, berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, penerimaan kas dari penjualan itu harus yang pertama itu ada organisasinya, sistem pengendaliannya, di mana transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh bagian order penjualan, bagian kas, dan bagian pembungkusan, di mana step by step itu dia mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada satupun transaksi penjualan terjadi yang dilaksanakan secara keseluruhan oleh satu bagian aja, tapi dia dibagi-bagi dengan tugasnya masing-masing. Terus ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana ada penerimaan order dari pembelian, diotorisasi, di bagian order penjualan, menggunakan faktur, terus nanti dia dibubuhkan dengan cap lunas kalau dia telah membayar. Terus ada dia pencatatan dalam jurnal, buku pembantu, buku besar. Terus selanjutnya ada praktek yang sehat, di mana faktur penjualan tunai ini bernomor urut terletak dan menggunakan dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Terus jumlah kas yang diterima dari hasil penjualan langsung di-store ke bank, sama pada hari itu juga, agar tidak ada kecurangan ataupun kesalahgunaan tanggung jawab. Terus dilakukan perhitungan saldo kas yang ditangani kasir secara periodik oleh bagian pemeriksa agar tidak ada kecurangan ataupun kekurangan dalam penerimaan kas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Adil Ishak, PP 19110020 akan menjelaskan tentang siklus pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Narasi Sipi Paisa Hakiman Nasution. Yang pertama, suatu perusahaan melakukan permintaan pembelian yang akan diinput pada bagian pesanan oleh bagian penjualan. Yang kedua, selanjutnya pesanan masuk ke dalam database yang akan diverifikasi oleh bagian penerimaan pesanan untuk mengecek ketersediaan barang yang diinginkan pembeli. 3. Jika barang tersebut tersedia di pabrik, maka permintaan pembelian akan diterima bagian penerimaan dan selanjutnya akan dilaporkan pada penerimaan persediaan yang di gudang pabrik. 4. Setelah diterima bagian penerimaan, selanjutnya bagian akuntansi menyetujui faktur dari pemasok yang akan diinput ke dalam buku besar oleh bagian akuntansi. Yang kelima, selanjutnya akan dikeluarkan paket voucher sebagai bukti faktur penerimaan pesanan dari pembelian yang seterusnya akan menghasilkan pengeluaran kas. Yang keenam,
Bagian akuntansi mengeluarkan faktur pengeluaran kas untuk selanjutnya dibayarkan pemasok sebagai barang persediaan untuk di gudang pabrik. 7. Selanjutnya pemasok menerima pembayaran dari pengeluaran kas tersebut. CFD pengeluaran kas perusahaan. Yang pertama, berbagai departemen pemberitahuan kebutuhan barang, meminta barang, pre-order point, pengendalian persediaan, flow sistem pengeluaran kas, supplier. Yang pertama supplier star, kelemahan pengendalian internal pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. 2. Pemisahan fungsi. Yang ketiga, supervisi. Yang keempat, pencatatan dokumen akuntansi dan catatan yang memadai. 5. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Yang keenam, verifikasi independen. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal, pendapatan dan penerimaan kas. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Yang kedua, pemisahan fungsi. Yang ketiga, supervisi. Yang keempat, pencatatan dokumen akuntansi dan catatan yang memadai. Yang kelima, pengendalian fisik atas aktivitas dan catatan. Yang keenam, verifikasi independen. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem pemilihan dan pengeluaran kas dari penjualan mengharuskan yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktek yang sehat. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dira Aprilia, BP 19110011, akan menjelaskan siklus proses pengkajian. Yang pertama adalah narasi pemrosesan pengkajian. Terdapat 3 entitas eksternal dalam pemrosesan pengkajian, yaitu pegawai, direktur, dan personalia. Yang pertama ada pegawai. Seorang pegawai kepada sistem akan mengirimkan data karyawan seperti data pribadi, sehingga data yang dikirimkan pegawai pada sistem akan dijadikan landasan bagi personalia untuk dilaporkan kepada direktur. Kemudian pegawai akan mendapatkan slip dari sistem. Yang kedua ada direktur. Direktur akan selalu mendapatkan laporan gaji karyawan tiap bulannya dan laporan data karyawan. Laporan ini akan dikirimkan berdasarkan informasi dari personalia dan juga pegawai, sehingga direktur juga akan dapat mempertimbangkan upah gaji dari masing-masing karyawan berdasarkan jam kerja atau jam lembur. Selain itu juga direktur akan mengirimkan data jabatan karyawan dan juga kembali mendapatkan laporan tiap bulannya dari personalia. Yang ketiga ada data karyawan yang ketiga ada personalia. Data karyawan yang dikirimkan pegawai akan diterima oleh personalia berupa laporan lengkap data karyawan, sedangkan personalia juga akan mengirimkan rekap data dari absensi dan data lembur karyawan. Dari data rekap absensi dan lembur ini yang akan dikelola oleh sistem untuk dijadikan slip gaji pegawai dan juga laporan gaji untuk direktur. Yang kedua ada DFD untuk pengolahan pengkajian. Dari pegawai akan mengirimkan data kepada sistem informasi pengkajian. Selanjutnya, dari sistem akan mengirimkan laporan data karyawan kepada personalia. Dan personalia juga mengirimkan rekap data absensi dan rekap data lembur kepada sistem. Dan sistem juga selanjutnya akan mengirimkan laporan kepada direktur. Selanjutnya ada dokumen atau diagram alir sistem pengolahan pengkajian atau flowchart. Dimulai dari karyawan yang mengirimkan data pribadinya membuat data pribadi,
dan dikirimkan kepada sistem penggajian yang dibuat sebanyak 2 slip. Lalu sistem penggajian mengirimkan kepada data karyawan dan lanjut pesan Alia melakukan rekap absensi data lembur. Selanjutnya ada kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama ada otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi perusahaan sudah memadai karena otorisasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa semua transaksi diproses oleh sistem informasi yang valid. Yang kedua ada pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi perusahaan masih memiliki kelemahan karena kurangnya pembagian tugas sehingga untuk beberapa proses penggajian masih dilaksanakan 1 atau 2 orang yang mungkin bisa terjadi kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga ada supervisi. Supervisi perusahaan sudah memadai karena atasan atau pemilik perusahaan memeriksa proses penggajian yang telah disiapkan oleh bagian penggajian. Yang keempat ada pencatatan dokumen akuntansi dan catatan yang memadai. Telah memadai. Seluruh kegiatan karyawan seperti jam kerja, lembur, dan bonus karyawan sudah dicatat untuk menghitung gaji yang didapat oleh karyawan. Yang kelima ada pengendalian akses. Pengendalian akses perusahaan kurang memadai karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat membocorkan informasi perusahaan tersebut. Yang terakhir ada verifikasi independen perusahaan sudah memadai. Selanjutnya yaitu saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, otorisasi transaksi perusahaan sudah memadai. Yang kedua ada pemisahan fungsi. Dalam proses penggajian hendaknya setiap tahap diberikan kepada orang yang berbeda untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan. Bagian supervisi dan pencatatan akuntansi perusahaan telah memadai. Yang kelima, pengendalian akses. Karyawan yang bertugas sebagai pengendalian akses perusahaan untuk selalu melaporkan ketika hendak masuk ke dalam sistem informasi perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan terhadap informasi perusahaan. Yang terakhir, verifikasi independen perusahaan sudah memadai. Yang terakhir, ada rancangan sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan pengendalian. Pengendalian intern merupakan kegiatan meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Pengendalian intern merupakan kunci terlaksananya sistem akuntansi gaji. Mulyadi menyatakan bahwa unsur pokok sistem pengendalian intern adalah yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kesimpulan dari data perusahaan yang kami dapat yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern pendapatan dan pengeluaran kas yang bersumber dari kas kecil dan dengan cek di CV Faisal Hakimah Nasution, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kas merupakan aktiva lancar dan memegang peranan penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Dan oleh karena itu, perusahaan telah membuat suatu sistem pengawasan intern atas pengeluaran kas. Yang kedua, sistem pengendalian intern pengeluaran kas dan cek di CV Faisal Hakimah Nasution yang sudah cukup baik. Hal ini karena perusahaan sudah memenuhi unsur pengendalian intern yang ada, antara lain transaksi
Pengeluaran kas perusahaan tidak dilaksanakan sendiri oleh bagian kasir sejak awal sampai akhir. Yang kedua, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya terima kasih.